Kenalin, gue Aurel, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Bina Sarana Informatika. Pada podcast pertama gue mau ngobrol-ngobrol santai bareng teman kampus gue, ngebahas soal PSBB selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Gue Aurel sebagai moderator, dan dua teman gue yaitu Ratu dan Salma. Boleh kenalin diri kalian masing-masing? Hai teman-teman semuanya, makasih udah klik video ini. Jadi hari ini kita bakalan podcastnya tentang PSBB tentunya. Gue Ratu Asangabionika dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NIM 441902996. Di sini gue nggak sendiri, gue itu adalah tim pro dan satu lagi teman gue namanya Salma dari tim kontra. Halo, gue dari tim Kontra. Perkenalkan, nama gue Salma Nurahayu. Gue adalah mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ilmu Komunikasi, dengan NIM 4419039. Apa kabar kalian? Gimana nih selama stay at home? Apa aja aktivitas yang kalian lakuin di rumah? Aduh, kabar baik. Cuman hati gue aja yang kurang baik. Kegiatan gue selama di rumah aja nih. Gue itu di rumah aja tuh tiduran, streaming YouTube, nonton film. Ya, gak jauh deh dari makan, tidur, mandi aja jarang kayaknya gue. Alhamdulillah sejauh ini kabar gue baik-baik aja ya. Mungkin gak banyak sih yang gue lakuin selama masa PSBB di rumah aja. Jujur awalnya gue senang banget libur panjang gitu, tapi lama-lama juga bosen. Jadi daripada gue gabut, gue lebih baik melakukan hobi gue yang sebelumnya mungkin gue belum pernah lakuin gara-gara gue gak punya waktu luang. Contohnya kemarin gue masak masakan dari resep TikTok ataupun YouTube. Gitu aja sih mungkin yang gue lakuin. Oke, sebelumnya gue pengen nanya nih sama Salma. Menurut Salma, PSBB itu apa sih? Soalnya kan banyak nih teman-teman kita yang bilang PSBB, tapi mereka kurang paham apa maksud dari PSBB tersebut. Oke, jadi menurut gue pribadi, pembatasan sosial berskala besar atau kita sebut juga PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit ataupun terkontaminasi sedemikian rupa. Oke, seperti yang kita ketahui saat ini, hampir seluruh negara di dunia sedang berperang melawan COVID-19. Salah satunya yaitu di Indonesia. Pemerintah kita memutuskan untuk menerapkan peraturan-peraturan mulai dari stay at home, kuliah ataupun sekolah yang dilakukan secara online, lockdown wilayah, hingga melakukan PSBB guna untuk memutuskan rantai penyebaran atau penularan dari virus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan kasus yang terjadi saat ini, perlu atau tidak menaati peraturan PSBB? Oke, dari pertanyaan moderator itu berdasarkan kasus yang terjadi saat ini perlu atau tidaknya nih PSBB ya kan? Oke, gue dari tim pro akan menjawab pertanyaan dari moderator. Jadi, berdasarkan kasus di Indonesia ditambah lagi seiring bertambahnya masyarakat yang terkonfirmasi positif corona yang menjolak, Indonesia sangat diperlukan PSBB. Kita sebagai kasus di negara lainnya yang sudah menerapkan PSBB tersebut sudah berlangsung baik, seperti di Tiongkok dan di negara Australia. Pemerintah Indonesia juga membantu masyarakat tahu selama di rumah dengan memberikan bantuan yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi maupun daerah di Indonesia. Gue rasa ini udah cukup untuk membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Selama PSBB ini, masyarakat tetap bisa ngelakuin aktivitas di luar. Jika mendesak,
dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Oke, perlu apa enggaknya PSBB itu? Jujur buat gue pribadi, PSBB itu sebenarnya perlu. Tapi kita nggak bisa egois. Di luar sana banyak masyarakat yang kesulitan karena PSBB ini. Apalagi ditambah mengenai bantuan pemerintah yang belum berjalan secara lancar di daerah-daerah. Banyak masyarakat yang mengandalkan perekonomian di jalan sangat mengalami dampak dari PSBB tersebut. Misalnya seperti ojek online, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Kondisi tersebut sangat menyulitkan masyarakat, apalagi kalangan menengah ke bawah. Lalu, apakah dengan diberlakukannya PSBB ini memiliki dampak yang besar untuk Indonesia? Oke, moderator nanya lagi nih, ya kan? Apa dengan dilakukan PSBB ini memiliki dampak yang besar bagi Indonesia? Gue akan ngejawab dengan tim pro, yaitu gue ngerasa PSBB ini sangat berpengaruh banget sih. Kita belajar dari negara sebelumnya yang telah melakukan PSBB tersebut, yang keadaannya kembali membaik. Seperti yang negara-negara yang udah gue sebutin tadi. Dengan kita menekan PSBB ini, menurut gue udah cukup untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Gak hanya kita menerapkan PSBB juga, tetapi kita juga harus melakukan protokol kesehatan dengan social distancing dan menggunakan masker serta hand sanitizer. Gitu. Jadi menurut gue pribadi, ini sangat berpengaruh. Dampak PSBB ini sangat dirasakan baik bagi pelajar ataupun pekerja. Dikarenakan PSBB ini tak jarang banyak pegawai di berbagai sektor mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dikarenakan untuk membatasi ataupun mengurangi pengeluaran yang terjadi. Apalagi kebijakan pemerintah yang mengeluarkan peraturan Menkumham nomor 10 tahun 2010 dan keputusan Kemenkumham nomor 19-PK-01-04-2020 untuk mengeluarkan sejumlah narapidana yang katanya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Gue rasa kebijakan tersebut malah memperburuk keadaan yang terjadi saat ini. Apalagi kita tahu bahwa saat ini perekonomian di Indonesia sangat tidak stabil dikarenakan PSBB. Akibat kondisi tersebut, banyak masyarakat yang nekat melakukan kejahatan dikarenakan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang terjadi bagi pelajar yaitu kendala dalam sistem pembelajaran yang dilakukan secara online, karena tidak semua dapat berjalan kondusif. Seperti di daerah, banyak yang mungkin kendala akan jaringan internet ataupun kendala UKT. Nah, di daerah-daerah lainnya seperti Jawa Timur dan Jakarta, saat ini kan lagi menerapkan PSBB transisi. Menurut kalian tuh, gimana sih pendapat kalian tuh mengenai PSBB transisi yang dilakukan Pemprov saat ini? Oke, menurut gue sebagai tim pro adalah sejumlah daerah udah nerapin tuh PSBB. Transisi justru berdampak pada meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Pelonggaran PSBB selama 3 minggu belakangan ini memang memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Namun, meningkatkan indeks pergerakan sama artinya dengan meningkatkan resiko penyebaran virus COVID. Evaluasi tersebut harus dapat dilakukan secara terus-menerus agar memperoleh gambaran lebih baik dan respon kebijakan yang tepat. Kalau menurut gue pribadi, jika Indonesia tidak menerapkan PSBB, awalnya dengan terjadinya virus COVID-19 itu, mungkin sampai sekarang jumlahnya tuh pasti bakal kayak bertambah terus tiap harinya, bisa memuncak. Tapi pemerintah udah bagus mengadakan PSBB walaupun perekonomian Indonesia menurun. Menurut gue sih produktif. Disebut transisi kan karena belum sampai pada kondisi sehat dan aman. Saat ini, masyarakat harus menerapkan kebiasaan baru agar tetap produktif selama wabah virus corona. Dan PSBB transisi bisa meningkatkan ekonomi negara agar lebih membaik.
Wah, menarik banget ya jawaban kalian. Nah, ngebahas soal PSBB nih. Gue pengen ngajak kalian buat flashback bulan Mei kemarin soal MCD Sarinah yang viral banget. MCD Sarinah kan memutuskan untuk menghentikan operasionalnya secara permanen. Tapi nggak semulus yang kita bayangin. Penutupan tersebut terjadi pada saat pemerintah kota DKI Jakarta menerapkan peraturan PSBB guna mengantisipasi meluasnya virus COVID-19. Penutupan tersebut juga membuat banyak orang berkumpul buat ngerayain dan mengabadikan momen tersebut. Sampai ada satu orang yang upload video itu ke media sosial dan akhirnya video itu viral. Mengenai kasus penutupan MCD Sarinah yang katanya melanggar PSBB, gimana sih pendapat kalian? Oke, menurut gue pribadi, mengenai kasus MCD Sarinah ini jelas itu menyalahi aturan pemerintah. Karena sekarang PSBB itu masih berlaku. Sampai detik ini juga PSBB itu masih berlaku sebenarnya. Tapi udah masuk ke new normal. Pihak MCD seharusnya sudah antisipasi itu dari awal, atau menghindari kejadian itu dengan tidak membuat event yang membuat hadirnya massa. Jadi tidak mengundang banyak orang untuk menghadiri itu, karena PSBB dan social distancing itu waktu pas kejadian itu harusnya masih ada dong untuk mencegah terjadinya COVID-19. Berdasarkan kasus MCD ini, akan dijatuhkan sanksi sesuai peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 41 2020 tentang penggenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB dalam penanganan COVID-19. Menurut gue itu cukup bagus sih Gubernur DKI Jakarta melakukan sanksi sesuai nomor 41 itu. Sanksi yang diberikan kepada MCD Sarinah adalah denda administrasi paling sedikit 5 juta dan paling banyak 10 juta. Sanksi bagi rumah makan yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama PSBB tertuang dalam pasal Pergub 41/2020 pasal 7 ayat 1B yang berbunyi, setiap penanggung rumah atau restoran, rumah makan, usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dikarenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyalahgunaan. Kalau menurut gue dari tim pro seperti itu. Dan Memang benar kasus MCD Sarinah ini melanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bukan tetapi protokol kesehatan tetap diberlakukan. Mereka juga menerapkan sistem jaga jarak, pakai masker, dan jaga kebersihan. Gue rasa itu nggak masalah. Ya mungkin pembudakan pengunjung yang datang nggak bisa diprediksi oleh MCD Sarinah. Jadi menurut kalian, PSBB selama pandemi ini efektif atau enggak? pertanyaannya cukup seru sih dari tadi dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir ini nih. Seru banget kata moderator. Moderator tuh bilang, efektif gak sih PSBB ini, ya kan? Kalau menurut gue pribadi, pembatasan sosial berskala besar menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona, serta untuk mencegah adanya potensi gelombang kedua pandemi ini. Untuk memang seharusnya efektif, akan tetapi banyak masyarakat yang sebagian melanggar tentuan tersebut. Jadi menurut gue, harusnya sih ini efektif untuk meringankan penyebaran virus corona. Tetapi kalau misalnya jikalau orang itu tidak melakukan PSBB dan menyepelekan PSBB dan social distancing, menurut gue jatuhnya jadi gak efektif, karena jatuhnya percuma. Seperti itu. Jadi, berdasarkan kasus di Indonesia, PSBB ini efektif atau tidak efektif? Kalau menurut gue pribadi, kurang efektif. Kenapa gue bilang kurang efektif? Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa sekarang perekonomian di Indonesia merosot dan banyak sekali dampak-dampak lainnya. Mau tidak mau, masyarakat melanggar ketentuan tersebut untuk dapat bertahan hidup. Seperti misalnya
melakukan pekerjaan di luar rumah. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari ngobrol-ngobrol santai kita mengenai PSBB selama pandemi COVID-19, ada pro dan ada kontranya. Akan tetapi, tujuan dari pelaksanaan PSBB saat ini yaitu untuk memutuskan rantai penyebaran dari virus COVID-19. Pasti ada dampak dari pelaksanaan tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini yaitu tetap patuhi peraturan yang berlaku demi kepentingan bersama. Semoga ketentuan ini bisa dipahami dan diterapkan dengan baik oleh semua masyarakat dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk jaga jarak dengan orang lain. Gua rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk teman gue yaitu Salma dan Ratu atas informasinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye, tunggu podcast kita selanjutnya ya.